Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG, di mana untuk kali ini kita tetap membahas tentang tes potensi akademik, dan ini merupakan bagian kedua. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 15 soal, kemudian 15 soal ini ada beberapa bagiannya, jadi ada 5 soal tentang penalaran analitik, kemudian 5 soal tentang konsistensi bentuk gambar, yang berikutnya 5 soal untuk kelompok kata, dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada kesalahan jawaban atau pembahasan. Nah, karena ini permulaan, jadi mari kita berdiskusi. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama, di mana soal yang pertama ini terkait dia dengan penalaran analitik. Nah, di sini untuk soal pertamanya, yang terbaik tumbuh pada iklim dingin adalah wortel, kentang, dan kubis. Pada iklim sedang banyak sekali padang rumput dan di sana tumbuh ketela serta jagung. Pada iklim subtropis terdapat gandum, buah zaitun, dan kebun anggur. Nah, pada iklim tropis tumbuh kelapa sawit dan padi. Bangsa Ek terutama hidup dari roti dan minyak sebagai pengganti mentega. Mereka minum anggur dan makan buah anggur. Nah, pada iklim manakah mereka hidup? Yang A di sini pada iklim dingin, yang B adalah pada iklim subtropis, yang C di sini ada pada iklim tropis, yang D jawabannya A, B, dan C ketiga-tiganya salah. Nah, untuk soal nomor satu ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pada iklim subtropis. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor satu ini, kita susun seperti ini supaya lebih cepat. Jadi, di sini kita rincikan iklim dingin itu ada wortel, kentang, dan kubis. Berikutnya di sini iklim sedang itu ada rumput, ketela, dan jagung. Di sini untuk iklim subtropisnya itu ada gandum, buah, zaitun, anggur, iklim tropis, kelapa sawit, dan padi. Nah, berikutnya ini yang ditanyakan adalah bangsa ini dia mengkonsumsi roti, kemudian minyak dan anggur, atau buah anggur atau minum anggur. Nah, di sini untuk yang tepat tentu adalah yang B, yaitu yang subtropis, karena di sini gandum itu bisa dibuat untuk membuat roti juga, kemudian ada buah zaitun, ini tentunya bisa dibuat minyak juga, kemudian di sini ada anggur. Nah, sebenarnya untuk iklim tropis juga ada benarnya juga, yaitu kelapa sawit bisa dijadikan minyak, kemudian padi juga bisa dibuat roti. Tapi karena di sini untuk bangsa X-nya itu dia juga mengkonsumsi minum anggur dan buah anggur, tentu untuk iklim tropis kan tidak ada anggur. Makanya di sini yang tepat adalah iklim subtropis, karena anggur ini bisa juga dibuat dikonsumsi langsung dan tentunya bisa dibuat menjadi minuman anggur. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, ini hasil survei menunjukkan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Nah, lagu rock dan dangdut sama-sama disukai, namun lagu keroncong lebih disukai daripada lagu rock dan dangdut. Nah, lagu pop lebih disukai daripada keroncong. Lagu rock lebih disenangi daripada lagu klasik. Urutan jenis lagu-lagu yang paling digemari sampai yang paling tidak digemari adalah yang A ini ada pop, kemudian rock atau dangdut, keroncong, klasik. Yang B keroncong, pop, rock atau dangdut, dan klasik. Yang C pop, rock atau dangdut, klasik, keroncong. Yang D pop, keroncong, rock atau dangdut, dan klasik. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pop, keroncong, rock atau dangdut, dan klasik. Nah, sekarang mari kita susun. Jadi untuk kita susun ini kita memperhatikan kalimat pertamanya. Jadi kalimat pertamanya mengatakan keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Makanya di sini keroncong kita susun dengan klasik dengan ada beberapa jarak. Jadi setiap kita menjawab pertanyaan seperti ini, usahakan kita menjawab atau menulis orat-oretnya itu jaraknya agak dibawahkan supaya nanti siapa tahu ada yang lebih dari yang ditanyakan. Misalnya seperti ini, lagu rock dan dangdut sama-sama disukai, namun lagu keroncong lebih disukai daripada lagu rock dan dangdut. Nah, makanya di sini berarti rock dan dangdutnya ini dibawa keroncong. Nah, karena di sini optionnya itu rock atau dangdut,
makanya kita juga susun seperti ini, rock atau dangdut. Nah, kemudian lagu pop lebih disukai daripada keroncong, berarti popnya di bagian atas di keroncong ini. Nah, dan terbentuklah susunannya seperti ini, pop, keroncong, kemudian rock atau dangdut, dan klasik. Nah, maka di sini tentu yang jelas jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, X lebih tua dari N, E lebih muda dari A, T lebih muda dari N, X lebih muda dari E, N lebih tua dari T. Maka yang termudah adalah A, N, B, E, C, X, dan D adalah T. Nah, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu T. Nah, soal semacam ini memang maksudnya kalimatnya tidak terlalu banyak, tapi ini cukup ribet juga. Kalau kita tidak teliti, tentu kita bisa salah. Nah, maka untuk menjawab soal seperti ini, sekarang kita susun. Yang pertama adalah X dan X lebih tua dari N, otomatis X di sini kita taruh di lebih atas dan N-nya di bawah. Nah, seperti yang saya katakan di soal sebelumnya, jadi ketika ada soal semacam ini, kita usahakan ada spasinya, karena ini bakalan kita runut. Jadi, spasi itu sangat kita perlukan supaya kita tidak melakukan oret-oret lagi ya. Berikutnya, E lebih muda dari A. Nah, ini keduanya kita susun seperti ini. Kemudian T lebih muda dari N. Nah, T lebih mudah dari N, berarti ini T-nya di bawah N. Jadi kita susun seperti ini. Kemudian X lebih mudah dari E. X lebih mudah dari E, berarti E-nya ini kita pindah, berarti ini jadi atas. Dan di atas E-nya kan susunan yang tadi itu tinggal kita pindah saja, makanya A dan E. Nah, berikutnya di sini N lebih tua dari T. Nah, ini udah benar susunannya seperti ini. Maka tentu untuk menjawabnya ini ya tinggal kita lihat aja, yang termudah tentu yang T. Oke. Nah, jadi sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, prestasi belajar Tejo lebih tinggi dari Tini dan lebih rendah dari Tono. Prestasi belajar Sinta lebih rendah dari Tejo, tetapi lebih tinggi dari Tini. Nah, sedangkan prestasi belajar Dono lebih tinggi dari Tini dan Sinta. Apabila dipilih dari 3 orang yang memiliki prestasi terbaik, yang dipilih adalah yang A, Tejo, Tono, dan Sinta, yang B, Tejo, Dono, dan Sinta, yang C, Tono, Sinta, dan Tini. Sedangkan yang D, Dono, Tejo, dan Tono. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Dono, Tejo, dan Tono. Nah, sekarang kita susun yang pertama. Jadi di sini prestasi belajar Tejo lebih tinggi dari Tini dan lebih rendah dari Tono. Jadi kita susun seperti ini, Tejo dan Tini. Berikutnya di sini karena lebih rendah dari Tono, berarti ini Tononya di atas dengan Tejo. Kemudian di sini prestasi belajar Sinta lebih rendah dari Tejo. Berarti di sini kita taruh di atasnya Tini karena di sini tetapi lebih tinggi dari Tini. Sedangkan prestasi belajar Dono lebih tinggi dari Tini dan Sinta. Apabila dipilih dari ketiga orang yang memiliki prestasi terbaik yang dipilih. Jadi di sini kita taruh Dononya ada di tengah hingga ketemulah nanti hasilnya adalah yang bagian ini, yaitu Tono, Tejo, dan Dono. Jadi susunannya seperti ini ya, Tono, Tejo, Dono, Sinta, dan Tini. Karena 3 yang dipilih, otomatis kita ambil Tono, Tejo, dan Dono. Dan di sini yang tepat jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Nah, soal 5, film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton orang. Sementara film Pencuri yang Baik Hati memperoleh 4 buah piala citra, antara lain sutradara dan peran pria terbaik. Nah, film Rinduku Terpaut di Awan tidak ditonton sebanyak orang dibandingkan film terdahulu, tetapi mendapat piala citra 2 lebih banyak dari film Pencuri yang Baik Hati. Nah, ini merupakan film dokumenter terbaik. Nah, manakah film terbaik berdasarkan piala citra yang diperolehnya? Yang A, Rinduku Terpaut di Awan, yang B, Pencuri yang Baik Hati, yang C, Bundaku Tersayang, yang D, Hatiku, Hatiku. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pencuri yang baik hati. Oke, jadi di sini untuk mendeteksi seperti ini, insya Allah lebih cepat dan lebih mudah. Di sini tinggal kita memahami secepat mungkin, karena di sini poin utamanya adalah Piala Citra 2 lebih banyak. Berarti yang didapatnya ini berarti 6 untuk film yang pencuri yang baik hati. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini kita beralih ke konsistensi untuk bentuk gambar. Nah, untuk konsistensi bentuk gambar ini sebenarnya tinggal kita melanjutkan saja dan ini perlu ketelitian kita. Tapi insya Allah ini tidak terlalu sulit. Nah, saya ingat waktu pretest itu ada yang muncul juga gambar semacam ini. Jadi sekarang kita nih perhatikan untuk yang nomor 6 ini untuk gambar yang pertama ini bagian yang ini. Bagian yang ininya itu cuma satu garis saja, sedangkan yang ini bagiannya dua garis. Jadi posisinya ini juga lebih kecil dibanding dengan yang di bawahnya ini. Kemudian untuk yang keduanya ini garis yang ini berpindah juga ke garis ini, garis ke satu. Ini belahannya juga lebih sedikit. Kemudian ini garis yang keduanya ini pindah ke bawah dengan belahannya juga lebih kecil yang bagian yang ini daripada bagian yang atasnya. Nah, ini kembali lagi gambarnya juga semacam ini, kembali ke awal. Kemudian ini ketiganya ini juga kembali ke gambar yang model kedua. Tentu untuk soal nomor 6 ini kira-kira gambar yang mana untuk kelanjutannya? Apakah yang A, apakah yang B, yang C, yang D, atau yang E? Oke, untuk nomor 6 kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini tentunya jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi tinggal diteruskan saja untuk posisi-posisi yang semacam ini ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini ada semacam ini. Jadi ini ada garis seperti pentungan lah istilahnya ya. Nah, ini posisinya ini di bagian tengah yang ini. Kemudian gambar yang keduanya ini dia pindah posisi di pojok bagian atas. Kemudian dia lagi pindah posisinya di bagian tengah yang bagian atas. Kembali dia ke bagian yang ini di pojok sebelahnya. Nah, kira-kira untuk gambar kelanjutannya yang mana? Apakah yang A, apakah yang B, C, D, atau E? Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 7 jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, jadi ini tinggal apa namanya diteruskan aja ya. Eh, ini kan dia cuma bergeser saja ke setiap bagian-bagiannya. Jadi di sini bakalan dia pindah ke bagian yang tengah ini. Makanya di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, intinya di sini teman-teman teliti saja terkait ya dengan yang ini. Karena kadang kalau kita tidak teliti tentunya nanti jawaban kita bisa salah. Padahal sayang sekali untuk poin yang kita anggap mudah tapi kadang kita tidak teliti ya jadinya ya poinnya tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 nih kita perhatikan nih di gambar yang ini. Di sini yang di bagian lingkaran di sini atau bulat ini ada garis dua di setiap sampingnya bagian atas dan samping bawah. Kemudian warnanya kita perhatikan di sini ada warna kuning. Kemudian ini juga sama. Ini garisnya ini lurus ini sampai ke atasnya jumlahnya dua dan di sini lingkaran ini warnanya oranye. Berikutnya di gambar yang ketiga ini yang ini garis yang terputus-putus ini pindah posisi. Eh, yang semula di bagian atas sekarang dia berada di samping dengan tetap warnanya ini warna lingkarannya kuning. Kemudian yang ini gambar yang keempatnya ini lingkarannya tetap oranye. Kemudian dia juga pindah posisi yang semula garis ke atas sekarang garisnya ke bawah dengan jumlah yang kedua. Nah, untuk kelanjutan gambarnya kira-kira yang mana? Apakah yang A, yang B, atau yang C dan D atau yang nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat jelas adalah yang C. Jadi dia bakalan pindah posisi ke bentuk semula dan tentunya di sini warnanya kuning. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan warnanya juga karena di option yang A ini ada sama tapi warna lingkarannya oranye. Jadi jangan sampai salah untuk dipilih. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, di sini kita perhatikan nih ada belah ketupat. Jadi di sini untuk belah ketupatnya ini ada garis satu di bagian atasnya, kemudian di sini warnanya biru, kemudian di sini untuk gambar yang kedua ada garisnya yang di atas dan yang di bawah dengan warna merah, sedangkan yang ketiganya ini garis yang ini itu bertambah ke samping dan warnanya di sini biru, kemudian sedangkan yang bagian belah ketupat yang warna merahnya ini garisnya yang semula di bagian atas dan bawah sekarang udah ada tambahan yaitu kiri dan kanan. Nah, untuk kelanjutan gambarnya kira-kira yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, D, atau yang E? Kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 9 yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang E. Jadi untuk belah ketupat yang ini penambahannya itu cuma bagian satu saja, bagian satu aja. Sedangkan yang untuk belah ketupat yang warnanya merah ini dia bertambah dua. Otomatis untuk kelanjutannya pasti kita lanjutkan dia dengan belah ketupat yang warnanya biru dengan penambahan garis di bawah sehingga sekarang untuk belah ketupat yang warnanya biru ini garisnya tiga ya, atas, bawah, dan sampingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 kita perhatikan nih. Di sini ada persegi panjang di bagian dalamnya ini. Dia udah dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian di beberapa bagiannya ini ada lingkaran. Di sini atasnya ada, di bawahnya juga ada. Kemudian gambar yang berikutnya tinggal ditambahkan ini segitiganya ditambahkan di bagian atas. Kemudian gambar berikutnya segitiganya ini ditambah di bawahnya ini, kemudian di gambar berikutnya di sini lingkarannya yang ini hilang ya, lingkaran yang ini hilang. Nah, kira-kira untuk gambar kelanjutannya yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Untuk soal nomor 10, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jadi otomatis di sini karena ini hilang, otomatis tentu di bagian ini hilang. Jadi satu persatu dulu dihilangkan. Yang di sini kan tadi yang bagian ini segitiganya muncul satu persatu, kemudian di sini muncul juga segitiganya satu, baru di bagian yang ini lingkaran yang hilang di bagian bawah ini tentu nanti gambar yang kelanjutannya adalah lingkaran di bagian atas ini akan hilang. Makanya di sini yang tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 11 dan soal nomor 11 ini tentang kelompok kata. Biasanya untuk kelompok kata ini adalah bagian di optionnya itu kira-kira mana yang tidak berhubungan dengan option yang lain. Nah, untuk itu sekarang untuk 11 ini ada A, Afrika, yang B adalah Asia, yang C adalah Belarus, yang D adalah Eropa, yang E adalah Amerika. Nah, untuk soal nomor 11 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu Belarus. Di sini untuk keterangannya, jadi Belarus itu bukan nama benua yaitu melainkan nama negara. Jadi option yang selain C itu yang disebut adalah nama benua. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 12. Jadi untuk soal nomor 12 itu ada file, enter, save, beam, dan E-nya format. Nah, untuk soal nomor 12 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 12 ini jawabannya tepat adalah yang D yaitu BIM. Nah, sekarang kita lihat nih untuk rincian ringkasnya. Jadi BIM bukan istilah dalam komputer. Ini BIM ini artinya adalah balok atau tiang. Jadi BIM ini bukan bahasa operasional yang ada di komputer. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13 ini ada jerapah, kemudian ada domba, kemudian ada gajah, kemudian ada katak, kemudian ada kanguru. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 13 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 13 ini jawabannya tepat adalah yang D yaitu katak. Nah, di sini ringkasan jelasnya seringkasnya yaitu katak. Nah, ini katak ini bukan binatang pemakan tumbuhan. Nah, sebenarnya ini tergantung kita ya untuk memasukkan kategori-kategori mana yang cocok di optionnya. Karena di sini yang cocok adalah dominannya adalah pemakan tumbuhan, maka di sini katak itu bukan hewan yang pemakan tumbuhan. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 14. Di sini untuk 14 itu ada beruang, kemudian ada harimau, kemudian ada merpati, kemudian ada serigala, kemudian ada komodo. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 14 ini jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 14 ini jawabannya tepat adalah yang D. Di sini alasannya jadi merpati itu bukan binatang buas ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 15. Di sini untuk soal nomor 15, selimut, kemudian ada bantal, kemudian ada kasur, kemudian ada spray, kemudian ada rak. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu rak dengan rincian ringkasnya, yaitu rak ini bukan peralatan untuk tidur. Nah, selain yang E ini merupakan peralatan untuk tidur. Nah, untuk kelompok kata ini sebenarnya banyak golongan-golongan yang kita gunakan untuk membedakan salah satu dari option yang lain. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.